Kalau ada orang yang hari ini tidak peduli dengan Palestina, nggak bisa disalahin juga, Mas. Menurut saya tidak usah dihujat gitu. Karena bisa jadi mungkin karena frekuensinya belum sama. Didoakan saja misalkan, saya sih masalah Palestina biasa aja deh gitu. Nggak apa-apa. Kita itu ketika berhubungan, berinteraksi dengan orang Palestina, mereka itu satu negara dengan kita nggak, Mas? Tidak. Tidak satu negara. Ya. Bukan juga dengan satu ras, ya kan? Bukan juga dengan satu ras, bukan juga dari satu suku, dan bukan juga dari satu golongan. Tapi kenapa apa yang dirasakan Palestina itu kita rasakan? Maka itulah salah satu bentuk konkret bahwasanya mencintai karena Allah itu begitu. Karena mencintai karena Allah itu tidak perlu batasan geografi. Mencintai karena Allah itu tidak butuh ikatan suku. Mencintai karena Allah itu tidak butuh dengan latar belakang pendidikan dan status keluarga yang sama. Terkadang kita memiliki berbagai macam perbedaan dalam suku, batasan geografi, batasan demografi. Tapi kita tetap mencintainya karena kita memiliki ikatan yang lebih besar dan lebih tinggi dari semua ikatan itu. Ikatan apa? Ikatan iman. Dan sesungguhnya ketika mencintai saudara kita di Palestina itu merupakan salah satu bukti bahwasanya kita memiliki sebuah rasa yang jauh lebih tinggi daripada semua rasa yang sering dipersoalkan manusia. Rasa iman yang menjadikan kita itu menjadi satu tubuh dengan mereka. Yang menjadikan kita kunut nazilah, yang menjadikan kita berdoa, yang menjadikan kita membantu sampai hari ini, itu semuanya karena iman yang ada pada hati kita. Kalau ada orang yang hari ini tidak peduli dengan Palestina, nggak bisa disalahin juga, Mas. Menurut saya tidak usah dihujat gitu. Karena bisa jadi mungkin karena frekuensinya belum sama. Didoakan saja misalkan, saya sih masalah Palestina biasa aja deh gitu. Nggak apa-apa. Orang semacam itu tidak butuh dihujat dan dicela gitu. Orang semacam itu karena mungkin belum tumbuh frekuensi iman yang sudah Allah tumbuhkan ke hati kita. Kita mungkin dulu juga begitu ketika belum paham. Maka tugas kita itu mendoakan gitu. Supaya Allah tumbuhkan frekuensi iman supaya bisa ketemu dengan frekuensi iman yang sama dari apa yang menjadi penderitaan orang-orang Palestina. Dan ketika kita membantu saudara kita di Palestina gitu, menurut saya jangan memperbanyak musuh yang tidak perlu dijadikan musuh gitu. Kalau ada orang terkadang mungkin dia belum paham Palestina gitu ya, menurut saya orang semacam ini justru menjadi objek dakwah kita. Ya, harusnya kita menjelaskan dengan persuasif kepada mereka supaya mereka paham sebenarnya apa yang terjadi. Dan terkadang kita juga bisa menggunakan sebuah perenungan gitu loh. Kalau kamu sebagai muslim tidak peduli dengan saudara muslim di Palestina, lalu mengapa ada ribuan orang di Eropa, di Amerika, di Spanyol yang mereka menyuarakan kesedihan mereka ketika ada saudara-saudara yang bukan satu iman dengan mereka saja mereka bersedih dan mereka melakukan loyalitas, mereka memberikan loyalitas dan pembelaan. Apakah kita tidak malu dengan iman yang kita miliki? Kita harus paham, Mas, orang-orang Palestina itu mereka sholat di gedung yang roboh dan masjid yang rontok, tapi dengan iman yang kuat. Tapi kita ini kadang-kadang sholat di masjid yang kokoh dan kuat, tapi dengan iman yang roboh. Nah, itu yang menjadikan kita harus mengerti. Masya Allah, inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami, mencintai seorang mukmin walaupun tidak sama geografinya, tidak sama negaranya, tidak sama warna benderanya, tapi kita mencintai mereka. Itu berarti kita punya alasan yang jauh lebih agung dari alasan untuk mencintai, alasan iman. Wallahu a'lam bishawab. Feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible.
زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find